Selamat malam saudara-saudara dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali. Tentu tujuannya supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Bersyukur karena Roh Tuhan masih bisa mengatur kita semua. Supaya kita punya waktu yang khusus dengan Tuhan. Apalagi malam ini malam akhir pekan. Kita telah lewati begitu banyak waktu. Dan malam ini malam yang sungguh tepat. Kita menarik diri dari seluruh kesibukan kita dan bertenang dengan Tuhan, dan biarlah kita membawa segala rasa syukur kita, bahkan persiapan diri kita untuk kita beribadah pada besok pagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami muliakan Engkau Tuhan dan Allah kami, karena sungguh perkenanan-Mu, sungguh kasih-Mu kami masih ada sebagaimana ada. Kami dalam kesadaran sebagai orang berdosa tidak layak Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Dan Tuhan urapi kami, karena saat ini kami siap beribadah kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Bapa supaya kami diberkati. Urapi hamba-Mu ini agar hamba dapat memberitakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-19 sampai 23 saya bacakan untuk kita dengar bersama. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang anak rakyat yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yehuda dan di segala pintu gerbang Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda, segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat dan jangan lakukan suatu pekerjaan. Tapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Demikian sabda Tuhan. Tentu kita harus berbahagia dan isi hati Tuhan bahwa berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan mau melihara dalam hidupnya setiap hari. Jadi Tuhan tetap mengingatkan kita, memberitahu tentang isi hatinya bahwa orang yang berbahagia, orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dan kebahagiaan itu diukur dengan pernyataan Yesus, merekalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, merekalah ibuku. Saudaraku dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita, Tuhan selalu memelihara kita. Apalagi pada malam ini, malam akhir pekan, saya percaya sebagai orang-orang, sebagai orang percaya dan sebagai anak-anak Tuhan, tahu benar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tapi mari kita melihat keadaan kita, rumah tangga kita. Apakah kita ini orang percaya itu anak-anak Tuhan, itu keluarga Tuhan yang mengasihi Dia atau tidak? Apakah kita masih punya waktu dengannya secara khusus? Saudaraku, mari kita lihat bagaimana pejabat-pejabat, bagaimana segenap umat Tuhan pada masa di mana Nabi Yeremia bernubuat. Tadi kita sudah baca dan mendengar bersama. Kita mendengar tentang keadaan mereka. Mereka sudah tidak pusing lagi waktu dengan Tuhan. Mereka telah meninggalkan jalan Tuhan. Mereka tidak ada lagi waktu, hari Sabat itu hari di mana mereka sibuk dengan urusan mereka. Mulai dari pejabat tinggi sampai masyarakatnya. Kita menemukan bahwa mereka mengangkut sibuk sana sini melalui pintu gerbang Yerusalem. Di situ ditemukan bahwa mereka tidak lagi menguduskan hari Sabat. Dan Tuhan datang melalui Nabi Yeremia untuk memberitahukan firman Tuhan kepada mereka, kepada para pejabat, kepada seluruh penduduk Yehuda. Bapak, Mama, Saudara, kalau kita semua pada saat ini Tuhan masih tetap datang dalam hidup kita,
dan kita masih diperdengarkan tentang isi hati Tuhan, maka jangan kita pernah lupa bahwa Tuhan tidak saja mau supaya kita menegur atau memberitahu tentang firman Tuhan mungkin pada orang-orang yang dianggap bahwa dia mau dengar kita. Tapi orang-orang yang tidak mau dengar, mungkin kita perasaan. Apalagi lagi kalau pada pejabat-pejabat. Bapak Mama, bagi saya ini sangat berbahaya area kita. Kalau kita itu sudah dikuasai perasaan, tidak lagi mau memberitakan firman Tuhan pada para pejabat. Tentu ini suatu dilema buat kita, tetapi itu yang dituntut Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa ataupun kita mengetahui keadaan hidup mereka, mungkin mereka sulit dari hari pertama sampai hari ke-6, maka hari Sabat itu mungkin saja mereka sudah sulit, atau kalaupun datang beribadah itu mungkin sekedar. Dan saudara tahu bahwa berapa banyak acara gereja yang korban hanya gara-gara ini pejabat, biar dia terlambat. Tapi saya bersyukur saya bertemu dengan beberapa orang pejabat yang benar-benar mereka menghargai Tuhan. Bahkan mereka meminta, bahkan mereka meminta tidak boleh tunggu pejabat tersebut baru mulai itu gereja. Itu luar biasa Bapak Mama. Ya, sebenarnya pejabat-pejabat juga tidak seperti itu sebenarnya. Makanya pejabat-pejabat juga menurut saya mereka juga tidak mengabaikan waktu Tuhan. Hanya ketemu manusia ini yang bikin sampai menghormati mereka lebih dari Tuhan. Tapi menurut saya kalau kita beritahu secara baik kepada pejabat-pejabat yang datang, saya yakin mereka sangat menerima. Saya masih percaya mereka itu orang-orang yang takut Tuhan. Kembali pada cerita saya tadi tentang pejabat yang minta pada waktu itu, kami ada satu acara begitu, jadi mengundang beliau. Lalu beliau sudah tekankan pada saya, pendeta saya minta jangan tunggu saya baru kebaktian dimulai. Tapi saya bilang begini di Bapak itu, tapi Bapak kami kebaktian jam 7, saya berharap Bapak datang itu pada tepat jam karena itu jam kebaktian. Nah, jadi Bapak usaha jangan datang terlambat. Bapak Mama berani tidak untuk bisa bicara begitu? Saya berani menyampaikannya. Tapi itu sudah beliau punya alasan juga begitu. Takutnya dia terlambat begitu ya, masuk akal juga ya. Mungkin takut ada halangan begitu di jalan ya. Tapi Bapak Mama saudara-saudara, kalau orang semua Tuhan dia sudah hitung dengan waktu-waktu halangan di jalan supaya sampai sampai jam kebaktian itu, sampai di gereja itu tidak terlambat sehingga jam kebaktian itu sudah bisa kita mulai beribadah. Nah Bapak Mama saudara-saudara, akhirnya pejabat itu mengatakan kepada saya jangan tunggu saya baru mulai. Lalu dia juga berkata bahwa jangan juga siap kursi yang khusus begitu, biarkan saya juga mau berbakti. Biasa saya jadi jemaat kalau berbakti. Dan karena saya baru ini korban itu jam kebaktian dan lain-lainnya. Ya begitulah. Saya pikir ya pejabat ini masih punya hati sebenarnya. Masih mau menghargai Tuhan. Nah Bapak Mama, saudara, kita jangan takut memberitahu kepada pejabat-pejabat jika mereka itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan beritahu kepada Nabi Yeremia ya. Nabi Yeremia ini nabi yang berani untuk mengatakan sesuai dengan firman Tuhan. Memang tidaklah mudah. Nah Bapak Mama saudara-saudara, kita perlu mengingatkan bahkan menegur pejabat-pejabat atau masyarakat atau jemaat-jemaat yang mereka sudah abaikan perintah Tuhan. Kita menemukan bagaimana Tuhan melalui Nabi Yeremia suruh mengingatkan tentang apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka. Bahwa mereka harus menguduskan hari Sabat itu betul-betul untuk Tuhan. Tuhan ingatkan lagi pada apa yang telah diperintahkan pada nenek moyang mereka. Nah tentu kita dibawa pada masa di mana ketika umat Israel ini keluar dari tanah Mesir kepada suatu masa depan yang penuh harapan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka, maka ketika mereka keluar, maka yang paling pertama itu mereka harus beribadah kepada Tuhan dan mereka diberikan
hukum-hukum Tuhan sebagai dasar kehidupan, sebagai terang, sebagai petunjuk untuk mereka ada dalam kehidupan sebagai umat keluaran, ya, sebagai umat yang telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dan itu menjadi hukum yang tetap selama-lamanya yang akan menuntun mereka bagaimana dalam hubungan dengan Tuhan dan tentu dalam hubungan dengan kehidupan moral mereka di antara mereka juga. Nah, dalam posisi di mana Nabi Yeremia ini bernubuat, mereka telah kehilangan jalan, mereka telah meninggalkan perintah Tuhan. Maka kerasnya Tuhan untuk menyatakan pada Nabi Yeremia harus memberitahu mereka. Bapak Mama, begitu juga kepada kita semua dengan teknologi yang sudah memberikan kita rasa begitu nyaman, bahkan kita terbawa dalam rasa puas. Nah Bapak Mama, saya juga ini aktif juga di media sosial. Bagi saya itu tidak salah. Tapi saya juga jujur pada Bapak Mama semua, ketika saya masuk di dunia story itu, di dunia reels itu, Bapak Mama, itu daya tarik itu begitu kuat. Jadi kadang juga saya punya waktu juga. Ya saya berpikir juga, aduh saya punya waktu juga, cukup habis juga begitu. Jadi macam seperti tadi sore pada jam doa saya jam 6 itu Bapak Mama, saya masih menangis di Tuhan. Aduh Tuhan, kalau saya melihat sesuatu yang begitu indah menurut dunia, dan saya mulai terlena, aduh Tuhan, saya memohon pada Tuhan, ikat saya kembali dalam kekuatan Roh-Mu, dan jangan biarkan saya terlena dengan keindahan, kenikmatan dalam pandangan mata kita. Ya, saya memohon Tuhan menarik saya keluar cepat, sehingga sekali lagi tentu itu tidak salah. Tapi kalau sampai kita menghabiskan waktu banyak hanya untuk dunia media sosial kita, maka sesungguhnya saya juga harus berani katakan, kita juga sebenarnya sedang menyelipkan waktu dengan Tuhan. Tadi saya katakan dunia sekarang, dunia yang begini canggih sekarang menarik kita keluar dan membuat kita rasa nyaman dengannya. Tanpa kita sadari, membawa kita keluar dan bisa menyimpang dari kebahagiaan menurut Tuhan. Saudaraku, dunia telah diperhadapkan pada kita yang demikian. Murahan, agak mahal, atau sangat mahal. Mana yang kita pilih sebagai orang-orang percaya? Malam ini, mari kita memilih yang sangat mahal. Pemazmur berkata, yang dia pilih menurut Taurat Tuhan itu menurut dia, itu harganya lebih dari segala harta. Luar biasa. Berarti pemazmur memilih yang paling mahal. Dia tidak memilih yang murahan. Nah, kembali pada isi hati Tuhan melalui Nabi Yeremia. Ya, begitulah isi hati Tuhan untuk kita semua. Meskipun sudah tidak mudah menurut dunia ini, ya, tetapi meskipun rasanya dunia ini begitu membuat kita bisa terikat kuat, tapi ingat, Roh Tuhan itu jauh lebih besar dari segala sesuatu yang membuat kita bisa memiliki kekuatan kasih pada Tuhan. Secara pribadi, secara keluarga. Saya secara keluarga itu kan punya jam-jam ibadah itu pada jam 8:30 malam. Itu karena anak saya sudah habis kuliah, sekarang sudah ada di dunia kerja. Tapi sebelum dia, waktu dia itu masa SMP ke bawah atau dari TK sampai SMP itu kita jam ibadah itu jam-jam 7:30 karena harus istirahat seduh. Ya sampai SMA juga ya masih jam-jam begitu. Ada juga yang agak molor sedikit. Ya, saya juga sadar tidak pernah sempurna. Tetapi saya menangis di Tuhan.
Tuhan, kami punya Tuhan yang itu melebihi segala yang ada dalam hidup ini. Maka saya meminta, ikat kami dengan roh-Mu, baik secara pribadi, secara keluarga. Ikat kami dengan roh-Mu Bapa sampai kami mati, supaya kami bisa ada pada jalan-Mu. Jujur Bapak Mama, saya memohon itu berulang-ulang dengan air mata pada Tuhan, supaya Tuhan jangan pernah meninggalkan. Seperti Mazmur juga, dia memohon Tuhan jangan meninggalkan dia, jangan ambil roh Tuhan itu daripadanya. Bapak Mama saudara, dalam hubungan dengan perintah Tuhan ini, pada masa Yesus ada orang Farisi dan ahli Taurat datang mencobai dia. Ya, datang mencobai Yesus, hukum mana yang terutama? Yesus tahu mereka mencobai dia. Yesus tetap memberikan penegasan pada hukum yang terutama. Sebagaimana kembali pada melalui Nabi Yeremia untuk berikan penegasan kepada orang-orang Israel, kepada pemimpin Israel dan kepada segenap umatnya. Ya, penegasan kembali. Jadi jika ada di antara kita yang mencoba memberikan cara sikap yang mencobai Tuhan, ya, maka ingat, pasti Tuhan memberikan penegasan. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka orang-orang yang luar biasa pemahaman mereka soal kitab suci sebenarnya, soal Taurat Tuhan, tapi mereka mencobai dia. Ya, banyak yang mencobai dengan sikapnya, ya, baik itu orang-orang yang rendah pendidikannya sampai mereka pejabat-pejabat bisa mencobai Tuhan dengan sikap mereka. Tentu ini sangat menyedihkan. Maka pada malam ini mari kita tegas sebagaimana Tuhan tegas pada perintah-perintahnya. Maka kita pun harus tegas pada perintah Tuhan. Bahwa besok itu kita akan beribadah kepada Tuhan. Saya tegaskan pada saudara-saudara, jangan memiliki sikap manja. Jangan piara sikap tuh pergi sama kepi orang mati. Kalau pi orang mati itu kita bilang begini, yang penting pi setuju muka. Ingat baik-baik, Tuhan melihat hati. Orang yang telah mempersiapkan dirinya dengan baik dari hari Sabtu, dari malam ini, dia pi itu tidak akan terlambat. Tapi orang yang tidak mempersiapkan dirinya secara baik, maka nanti lihat dong model pi itu kepi orang mati, kas tunjuk muka, pi terlambat. Ini anggap sama ada masalah. Ya, kalau mungkin 1-2 kali secara manusia mungkin kau bilang bisa. Tapi ingat sebenarnya itu tidak baik ya. Tetap berkomitmen. Bapak Mama selama saya jadi pelayan itu 1 jam sebelum kebaktian saya sudah ada. Apa yang saya buat di sana? Mendoakan diri saya, mendoakan seluruh jemaat ya, dan menyerahkan diri dan siap dalam damai sejahtera untuk memimpin kebaktian. Karena itu Bapak Mama malam ini kita kembali dipelihara dengan firman-Nya. Ingat, mari kita tegas sebagaimana Tuhan tegas. Ya, dan orang-orang Israel dong keras kepala. Ditemukan ini. Karena dong keras kepala maka memang mereka harus dibuang di Babel. Tuhan membangkitkan lawan yang tak mereka duga. Yaitu Nebukadnezar. Yang menawar mereka untuk ada dalam pembuangan di Babel. Mungkin menurut ketong bahwa selek pantas begitu. Itu seperti yang Nabi Habakuk omong tuh Bapak Mama. Dia merasa bahwa ini selek pantas. Orang Israel ini kan ini tidak lebih besar dosanya dari bangsa lain. Silakan saja beralasan tidak pantas, tidak ini, tidak itu. Tetapi Tuhan punya kewenangan penuh. Tuhan punya kedaulatan. Membangkitkan siapa saja yang melawan orang-orang yang melawan Tuhan. Menurut firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia bahwa kita tahu dong itu bahkan dong keras kepala. Ya. Orang keras kepala itu kan sama dengan orang sombong. Dan Amsal bilang orang sombong itu kan sama dengan orang tinggi hati. Dan itu mendahului kehancuran. Bapak Mama, kalau hancur hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Mama, aduh itu sangat menyedihkan. Ya. Kalau sampai hancur hubungan dengan Tuhan, maka selagi kita diberi kesempatan tata baik-baik hubungan kita dengan Tuhan, tentu juga dengan sesama kita manusia, bukan? Bapak Mama saudara, saya percaya malam ini, malam kita ditemukan Tuhan untuk merawat, memelihara kembali, dan menegaskan kembali pada diri kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita lunakkan hati kita,
Jangan keras kepala. Sebagaimana orang-orang Israel, sebagaimana pemimpin-pemimpin mereka dan juga masyarakatnya atau umat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami memuliakan Engkau Tuhan dan Allah kami. Pada saat ini Bapa, kami bersyukur karena Roh-Mu boleh menuntun kami untuk beribadah. Dan Bapa, benar karena Roh-Mu saja hamba dapat dipercaya untuk memberitakan firman-Mu pada malam ini. Tuhan, ini tubuh jiwa kami. Kami mohon Roh-Mu dan firman-Mu berdiam, memerintah, menguasai. Itu sungguh Bapa harta terbaik yang kami miliki dalam hidup kami. Bapa, kami akan bermalam. Urapi kami dengan Roh-Mu, dan jika Tuhan berkenan kami hidup pada besok pagi, biarlah kami mulai hidup kami dengan kekuatan hikmat-Mu dan kami benar-benar beribadah kepada-Mu dengan segenap hati. Bapa, hamba juga berdoa bagi saudara-saudara hamba yang bersama dengan hamba malam ini. Hati pikiran Tuhan menjadi mata air yang hidup bagi umat-Mu. Dan saat ini Bapa, hamba percaya dalam perkenan-Mu hamba menerima, hamba mengucapkan berkat-Mu. Saudara-saudara, bukalah hatimu dan hidupmu untuk kamu menerima berkat-Nya. Dan saat saudara-saudara menerima berkat-Nya, berdiam dirilah merasakan tangannya yang berkatimu. Tanpa berdoa, saya minta saudara-saudara berdiam diri dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke atasmu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, sampai jumpa. Shalom.